Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Narta dengan NIM S1D1222014. Kali ini saya akan presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah Kendali Elektronik Sistem Tenaga Listrik yang berjudul Perangkat Phase atau Flexible AC Transmission System untuk meningkatkan stabilitas dan efisiensi sistem tenaga listrik. Nah, di sini kita akan ada pengenalan perangkat phase. Perangkat phase atau Flexible AC Transmission System adalah teknologi elektronika daya untuk meningkatkan kontrol dan transfer daya pada sistem transmisi AC. Tujuannya adalah meningkatkan stabilitas, kapasitas, dan keandalan jaringan listrik. Kemudian ada tujuan dan peran perangkat phase, yaitu yang pertama meningkatkan stabilitas transient, kemudian mengurangi kerugian daya, ketiga meningkatkan kualitas daya, keempat kontrol aliran daya, kelima mencegah blackout. Ada di sini sejarah dan evolusi perangkat phase. Yang pertama ada pada tahun 70-an itu adalah studi awal penggunaan elektronika daya untuk kontrol sistem AC. Kemudian pada tahun 80-an perkembangan tristor, pemanfaatan tristor dalam perangkat kompensasi. Kemudian pada tahun 90-an, yaitu implementasi luas SVC dan Statcom pertama secara komersial. Kemudian pada tahun 2000-an, yaitu pengembangan perangkat canggih terintegrasi dan kontrol cerdas. Kemudian ada jenis-jenis perangkat phase. Pengontrolan phase adalah peralatan elektronika daya yang merespon cepat untuk meningkatkan kualitas dan stabilitas daya. Nah, di sini ada dua jenis untuk penyambungan paralel, yaitu SVC dan Statcom. Di mana SVC ini yaitu Static Var Compensator untuk mengkompensasi daya reaktif untuk meningkatkan stabilitas. Kemudian ada Statcom atau Static Synchronous Compensator. Responnya lebih cepat, stabilitas tegangan lebih baik daripada SVC. Kemudian ada penyambungan series, yaitu TCSC atau Thyristor Controlled Series Capacitor untuk mengontrol impedansi saluran transmisi secara dinamis. Kemudian ada kombinasi antara series dan paralel, yaitu Unified Power Flow Controller yang paling efektif untuk stabilitas tegangan dan pengurangan daya. Di sini ada juga jenis-jenis dari perangkat phase lainnya. Di sini ada penyambungan paralel. Yang pertama ada SPS atau Static Var System, kombinasi dari SPS, SVC, dan peralatan kompensasi statis lainnya. Kemudian ada TCR atau Thyristor Controlled Reactor, yaitu reaktor yang induktansinya divariasi secara kontinu melalui sudut penyulutan thyristor. Kemudian ada TSC, yaitu Thyristor Switched Capacitor atau kapasitor shunt yang diputus sambung secara cepat menggunakan saklar thyristor. Nah, di sini ada penyambungan seri. Perangkat phase yang digunakan pada penyambungan seri ini ada SSC atau Static Synchronous Series Compensator, yaitu memberikan tegangan seri yang independen terhadap arus saluran, berfungsi sebagai impedansi reaktif yang dapat berubah-ubah. Kemudian ada TSSC atau Thyristor Switched Series Capacitor, kapasitor seri yang hanya memiliki fungsi on-off melalui kontrol thyristor. Kemudian TCSR atau Thyristor Controlled Series Reactor, yaitu reaktor seri yang digunakan untuk membatasi arus hubung singkat atau pengatur aliran daya. Kemudian ada perangkat phase untuk kombinasi paralel dan seri. Yang pertama ada Thyristor Controlled Phase Angle Regulator, yaitu mengontrol aliran daya aktif dengan cara menggeser sudut fase tegangan transmisi. Kemudian ada Interline Power Flow Controller, yaitu mengatur aliran daya pada beberapa saluran transmisi secara sekaligus melalui hubungan antar bus DC. Nah, di sini ada prinsip kerja SVC untuk penyambungan paralel. Nah, komponen utama dan konfigurasinya, yang pertama ada fixed capacitor. Kemudian ada Thyristor Controlled Reactor, ada unit control thyristor, kemudian ada filter harmonik. Kemudian ada regulasi daya reaktif dan tegangan. SVC mengatur sudut penyalaan thyristor untuk mengontrol keluaran daya reaktif, menjaga faktor daya mendekati 1 dan menstabilkan tegangan. Adapun kegunaannya yaitu menstabilkan tegangan, mengurangi flicker, dan memperbaiki faktor daya. Kemudian ada aplikasi umum di jaringan listrik, yaitu menyalurkan daya reaktif, mengurangi tegangan cepat, meningkatkan stabilitas sistem, mengurangi osilasi daya, dan mengurangi fluktuasi faktor daya. Oke, kemudian ada prinsip kerja Statcom. Dasar-dasar operasi Statcom. Statcom atau Static Synchronous Compensator adalah perangkat phase yang secara cepat mengatur tegangan dan menyediakan atau menyerap daya reaktif untuk stabilitas jaringan listrik berbasis voltage source converter dengan katup semikonduktor.
STATCOM bekerja dengan mengontrol perbedaan fase tegangan output dengan sistem. Kemudian ada teknologi inverter berbasis IGBT atau Isolated Gate Bipolar Transistor adalah jantung inverter mengelola konversi daya dan transfer energi. Memungkinkan switching daya tinggi yang cepat dan efisien, fundamental dan kinerja VSG STATCOM. Kemudian ada keunggulannya yaitu kontrol daya reaktif independen dari tegangan sistem. Kemudian ada waktu respon sangat cepat terkait teknologi IGBT dan VSG. Kemudian meningkatkan stabilitas, tegangan dan kualitas daya secara efektif. Kemudian ada prinsip kerja TCSC atau Thyristor Controlled Series Capacitor. Ini adalah perangkat phase yang secara dinamis menyesuaikan impedansi saluran untuk meningkatkan aliran daya dan stabilitas sistem. Nah, di sini untuk kegunaannya yaitu kompensasi dan impedansi. TCSC mengatur reaktansi seri transmisi secara variabel dan kontinu melalui kontrol sudut penyalaan thyristor. Kemudian peningkatan kapasitas daya, mengurangi reaktansi induktif saluran, meningkatkan tegangan terminal dan memungkinkan aliran daya yang lebih besar. Kemudian ada meredam osilasi daya, yaitu meningkatkan stabilitas transien dan dinamis serta meredam osilasi resonansi subsinkron. Ya. Kemudian ada prinsip kerja dari UPVC atau Unified Power Flow Controller. UPVC mengintegrasikan dua konverter berbasis VSG yang paling terhubung melalui tautan DC. Satu konverter berfungsi sebagai kompensasi paralel, mengontrol daya reaktif tegangan bus DC. Konverter daya kedua kompensasi secara seri menyuntikkan tegangan dengan magnitude dan sudut fasa yang dapat diatur untuk mengontrol aliran daya. Kemudian ada pengendalian daya aktif dan reaktif secara independen. Salah satu keunggulan utama UPVC adalah kemampuannya untuk mengontrol daya aktif dan reaktif secara terpisah dan independen. Kemudian ada perangkat phase paling fleksibel. UPVC ini dikenal sebagai perangkat fleksibel AC Transmission System atau perangkat phase yang paling komprehensif dan fleksibel. Oke, kemudian ada manfaat penggunaan phase, yaitu meningkatkan stabilitas jaringan. Kedua ada meningkatkan kualitas daya, kemudian optimalisasi aliran daya dan penundaan pembangunan saluran baru. Tetapi di samping itu ada tantangan dan tren masa depan yang dihadapi perangkat phase ini. Yang pertama ada biaya implementasi dan pemeliharaan yang sangat tinggi. Penerapan teknologi baru seperti grid cerdas membutuhkan investasi awal yang lebih besar. Biaya pemeliharaan dan berkelanjutan menjadi tantangan untuk perangkat phase. Kemudian integrasi dengan sistem grid cerdas. Mengintegrasikan sumber energi terbarukan dan teknologi IoT untuk jaringan 5G ke dalam sistem grid yang ada sangat kompleks, memerlukan interoperabilitas. Kemudian pengembangan teknologi baru dan superkonduktor. Inovasi AI, komputasi kuantum dan bahan superkonduktor akan merevolusi efisiensi. Tantangannya adalah riset, pengembangan dan komersialisasi. Kemudian ada kesimpulan. Jadi perangkat phase memainkan peran krusial dalam mengoptimalkan operasi sistem tenaga modern, meningkatkan stabilitas dan kapasitas transmisi tanpa perlu infrastruktur fisik baru yang masif. Kemudian dengan implementasi phase ini, sistem tenaga dapat mencapai keandalan yang lebih tinggi, mengurangi kerugian transmisi dan memberikan efisiensi operasional yang signifikan di masa depan. Oke. Baik, terima kasih. Itu saja presentasi dari saya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.